Bimbel Smart, your smart solution. Aku mulai dari yang agak belakang ya. Deo, Marcelo, Melisa ya. Kalau dari nomor 1 sih kayaknya nggak akan selesai nih. Aku dari yang nomor 11 ya. Nomor 11. Jadi kalian harus tahu dulu rumus-rumusnya relativistik ya. Relativistik itu teorinya Einstein ya. Relativitas Newton. Dia dulunya nggak diakui. Makanya dibilangnya postulat. Sekarang baru mulai terbukti tentang relativistik ini ya. Ini hanya bisa terjadi untuk benda yang bergerak dengan kecepatan sangat cepat, yang mendekati kecepatan cahaya. Makanya ada namanya gamma tetapan relativistik. Nah, ini kamu harus tahu. Fistik ya. Gamma itu tetapan relativistik, yaitu besarnya adalah 1 per akar 1 min V per C di kuadrat ya. C itu adalah kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ ya. Meter per second. Nah, untuk panjang, yang pertama, waktu itu tinggal T0 kali gamma. Yang kedua, panjang, itu panjang awal dibagi gamma. Yang ketiga adalah massa, gamma kali massa awal. Lalu ada lagi rumusnya yang keempat, adalah momentum ya. Momentum itu adalah gamma kali massa awal kali kecepatannya. Lalu yang kelima adalah energi awal, M0 kali C kuadrat. Ini terkenal ya, E sama MC kuadrat ya, rumusnya si Einstein ya. Lalu E-nya adalah gamma kali N0, sehingga EK selisihnya antara E dikurang N0 ya, atau gamma N0 kali gamma dikurang 1. Ya, itu rumus-rumusnya yang harus kalian tahu. Nah, kalau dari nomor 11, sebuah pesawat antariksa memiliki panjang 6,5 ya. Panjangnya 6,5, itu panjang awal. 6,5 meter dalam keadaan diam ya. Berapa kelajuan pesawat ketika panjangnya menurut pengamat jadi 2,5 meter. Jadi kalau pesawat bergerak sangat cepat ya, bergerak sangat-sangat cepat ya, mendekati kecepatan cahaya, itu kita ngelihatnya dia tuh jadi makin pendek seakan-akan. Karena dia sangat-sangat cepat gitu ya. Nah, tapi kecepatannya harus mendekati kecepatan cahaya. Nah, ini tinggal masukin ke rumus yang tadi nih. L sama L0 dibagi gamma ya. Jadi kita cari gammanya dulu. Ya, 2,5 sama dengan 6,5 per gamma ya. Gammanya tinggal hitung ya, ini 13/5 ya kalau nggak salah ya. Dibagi 5 bagi 5 kan. Nah, gamma itu rumusnya adalah 1 per akar 1 min V per C kuadrat. Yang ditanya tuh V yang di dalam sini nih. Ya. Nah, makanya ini tinggal ya matematika biasa ya. Jadinya 5/13 kuadrat sama dengan 1 min V per C kuadrat ya. Aku balik ya ini ya. 1 pernya aku balik. Lalu kuadratin kiri kanan, dapatlah 12 kuadrat per 13 kuadrat ya. 12/13, sorry. 12/13 kuadrat sama dengan V per C kuadrat ya. Maka V-nya adalah 12/13 C. Gitu jawabannya. Ya. Ya. Oke. Nomor 12. Ya, ini nomor 11-nya kayak begini ya. Nomor 12 sama caranya. Ya, 12 sama. Dia bilang kecepatannya 1,5 kali 10⁸. Gitu kan. Panjangnya 10 meter ketika diam. Berapakah panjang jika dalam keadaan diam di bumi diukur oleh pengamat di bumi ya. Ketika ini L-nya 10 berarti dia bukan ketika diam ya. Ketika bergerak nih dengan kecepatan itu ya, maka ditanya L0-nya gitu ya. Langkah pertama ini yang pasti kalau ada V kamu cari gammanya dulu ya. 1 per akar 1 min V per C kuadrat, tolong dihitung dulu. Nanti tinggal L-nya adalah L0 per gamma ya, dapat L0 ya, gitu. Oke. Bentar ya, ini kayak aku harus restart dulu nih. Ya, Melisa, Marcelo, Deo. Nomor 12-nya seperti ini. Nomor 13 juga sama itu. Pesawat antariksa berbentuk segitiga siku-siku diterbangkan oleh seorang pilot dengan kelajuan 0,6. Berapa itu? 0,96 ya, nomor 13 ya. Nomor 13, V-nya itu 0,96 C. Ukuran pesawat ketika dalam keadaan diam 50 kali 25.
ya. 50 kali 25. Nah, kamu harus tahu nih ya, 25 di sini, 50 di sini. Lalu dia jalannya tuh ke kanan, ya, jalannya ke kanan. Berapakah luas pesawat jika diamati oleh pengamat di bumi ketika sedang bergerak kan ya, sedang bergerak. Nah, luas pesawat itu ya luas segitiga, sama aja ya, luas segitiga. Nah, bedanya ketika dia sedang bergerak, yang berubah itu adalah panjang yang sejajar dengan gerakannya ini ya. Jadi yang berubah itu adalah ini nih, alasnya. Ngerti nggak? Ini aku anggap L0, berarti L-nya kamu harus cari ya. Tingginya mah tetap ya, tingginya tetap 25, nggak berubah ya. Karena dia bergeraknya itu sejajar dengan alas. Oke, gamanya tinggal dicari ya. Gamma 1 per akar 1 min 0,96 kuadrat gitu kan. Dihitung gamanya berapa pakai kalkulator, nanti dimasukin ke sini. Nah, luasnya berarti tinggal 25 dikali panjang per 2 gitu kan ya. 25 kali L per 2. Nomor 13 ya. Nomor 14 itu kubus ya. Kubus sedang bergerak. Oh, kok saya mau naik kok. Itu berarti LO-nya langsung masukin 50 aja itu kok di dalam rumus itu. Iya, LO-nya 50. Awalnya kan 50. Aslinya 50. Tapi waktu dia bergerak dengan kecepatan segini, si panjangnya ini yang tadi 50 tuh nggak 50 lagi. Ya, berapa panjangnya itu berdasarkan ini rumusnya. Jadi lebih pendek, ngerti nggak, Marcelo? Jadi kalau ada benda bergerak sangat cepat ya, yang awalnya nih 50 meter, kita ngelihat dia tuh jadi lebih pendek gitu, seakan-akan lebih pendek. Nah, ini yang dibilang relativistik ya. Bukan cuma panjang, tapi tadi juga ada waktu, massa, momentum, energi juga bisa berubah. Oke? Ya, ini agak abstrak. Kenapa? Karena belum ada benda yang bisa bergerak mendekati kecepatan ini, gitu loh. Belum ada. Pesawat roket pun nggak akan, ini 300 juta loh ya, 300 juta meter 1 detik. 300 juta meter dalam 1 detik. Itu nggak ada benda secepat itu. Pesawat terbang aja 1000 km per jam. Dirubah ke dalam meter per second paling 300 meter per second ya. Jauh banget dari 300 juta meter per detik gitu loh ya. Belum ada. Makanya ini dibilang tidak masuk akal waktu itu. Si Einstein menemukan postulat ini, dia nggak diakui. Nah, sekarang itu sudah mulai sudah mulai diakui gitu ya. Benar, ternyata benar gitu. Cuman memang agak imajiner karena belum ada benda yang bisa bergerak secepat itu. Ya mungkin komet atau benda angkasa dengan benda angkasa yang lain ya. Ini nomor 13 ya. Nomor 14, ini aku agak cepet ya. Nomor 14 itu adanya awalnya adalah kubus ya kan ya. Awalnya kubus, panjang rusuknya 2 meter, 2 meter, 2 meter. Nah, kemudian dia bergerak salah satu sejajar, bergerak dengan kecepatan 0,6 sejajar salah satu rusuk. Aku anggap dia ke kanan aja ya. 0,6 C. Nah, ketika dia ke kanan yang berubah itu hanya yang ini. Yang sisi LO-nya itu ya. Misalkan ini PO gitu ya. Ini TO. Panjang, lebar, tinggi gitu ya. Yang berubah itu hanya si LO. Karena dia sejajar dengan gerakannya. Oke? Ya, jadi ketika dia bergerak, bentuknya berubah. Jadi balok. Ngerti nggak? Kan ditanya bentuk apakah yang diamati oleh pengamat kan? Jadi balok. Karena dia panjangnya jadi lebih pendek. Lebar sama tingginya mah tetap gitu loh. Ya. Panjangnya jadi seakan-akan lebih pendek ya. Yang B, berapakah panjang tiap rusuknya? Nah, yang kita cari cuman si L-nya aja. LO per gamma gitu kan ya. Gammanya kamu bisa cari ya. Ini harus pakai kalkulator supaya cepat ya. C per C kuadrat gitu kan ya. Oh, tapi ini sih 1 sama 0,6 bisa ya. Jadi 0,8 ya berarti ya. 5 per 4 ya. Triple Pythagoras ya. 6, 8, 10. Nah, udah dapat nanti T-nya mah sama kayak TO ya kan. P-nya sama kayak PO gitu ya. Oke. Geser. Kamu mundur. Bisa. Jelas? Sampai sini. Nanti tinggal dihitung sendiri ya. Aku nggak hitungin karena
supaya menghemat waktu. Nomor 15 ini ada massa jenis kubus. Ya, nomor 15 itu massa jenis kubus. Dikasih tahu berapa? 7.200 kg per meter kubik ya. Panjang rusuknya 10 cm. Nah, dia lagi bergerak 0,8 C ya, relatif terhadap pengamat yang diam. Dengan salah satu rusuknya, tentukanlah volume kubus. Nah, ini mirip sama yang tadi ya. Jadi, gamanya kamu hitung dulu 1 per akar 1 min 0,8 kuadrat. Hasilnya itu 1 per 0,6 ya. Hitung kalkulator aja ya kalau mau nanti. 5 per 3. Nah, L-nya berubah ya. Salah satu doang yang berubah kan ya, aku udah bilang ya. P-nya mah tetap, T-nya juga tetap kan ya, sama kayak TO gitu kan. Dari sini bisa hitung volume ya, volumenya kok P sama T sih ya. R ya, sorry. Ya, panjang sama lebarnya sama gitu ya. Sisanya tetap sama, R-nya sama dengan RO gitu kan ya. 10 cm ya. Yang berubah cuma salah satu doang ya, cuman bagian bawahnya doang. Kalau dia bergeraknya ke kanan, yang berubah itu hanya yang ini. Hanya LO-nya yang berubah ya. Ininya tetap R sama R. Volumenya berarti L kali R kali R. Ya kan? Lalu yang berikutnya apa? Massa jenis kubus menurut menurut pengamat yang diam di bumi. Nah, kalau massa jenis itu tadi aku udah bilang massanya berubah ya. Ya, ini massa berubah nih rumusnya ya. Massa adalah gamma kali MO, jadi kamu harus cari awalnya massanya berapa ya. Yang B berarti massa awalnya berapa? Rho kali VO gitu kan ya. Nanti hitung massanya gamma kali MO baru dapat rho-nya yang kedua massa bagi volumenya. Ya. Berarti volume ini dibagi massa ini. Ya. Oke. Itu dapat satuannya tinggal dirubah ya ke dalam meter kubik sama kilogram. Tapi ini udah kilogram ya berarti ya. Rho yang pertamanya udah kilogram kan? Ya kan? Ini rho-nya udah kilogram. Ini rho 0 gitu ya. Ini rho 0 ya. Seperti itu sih. Nomor 16 juga sama. Ada volume lagi jalan 0,6 kan, sejajar salah satu rusuk, sejajar salah satu diagonal, sejajar salah satu diagonal ruang. Itu yang berubah cuman yang disebut di situ doang. Rusuknya berubah, diagonal sisi berubah, diagonal ruang berubah. Oke. Nomor 16 berarti rusuknya adalah 10 cm. Ya. Diagonal sisinya berarti 10 akar 2. Diagonal ruangnya berarti 10 akar 3 kan ya. Awalnya begitu. Ya kan? Nah, yang A dia bergerak terhadap salah satu rusuk. Berarti yang berubah rusuknya ya. Ini RO ya. Berarti R-nya adalah RO per gamma gitu kan. Gammanya dihitung dulu ya. V-nya 0,6 C. Maka gammanya adalah 1 per 1 kurang akar 1 min 0,6 kuadrat. Itu 5 per 4 ya. Dihitung nanti volumenya adalah R kali 10 kali 10 gitu kan. Kalau yang B itu yang berubah diagonal sisinya. Ya, DS-nya berarti 10 akar 2 dibagi gamma. Kalau DS yang barunya udah dapat, maka kamu bisa hitung R yang barunya. Bisa kan? Hitung R kan ya. Diagonal sisi kamu udah tahu nih. Diagonal sisi ini R kan. R kuadrat tambah R kuadrat sama dengan DS kuadrat. Berarti R kuadrat yang barunya kamu bisa hitung ya. Ya kan? R kuadrat yang barunya dapat. R-nya dapat. Nah, baru dapat volume. Ya kan? Volume tetap R pangkat 3 ya. Karena dia sama semua. Berarti yang berubah cuma diagonal sisinya. Gitu. Kalau yang diagonal ruang juga sama ya. Diagonal ruang yang berubah. Yang C. Berarti diagonal ruangnya yang baru adalah 10 akar 3 per gamma. Nanti cari rusuk yang barunya. Ya, berarti rusuk yang barunya adalah 1/3 dari DR kuadrat di akar. Gitu ya. Oke, diagonal ruang tahu ya rumusnya ya. Diagonal ruang kubus. Itu kan awalnya R dapat miring. Terus sama yang miring sana kan. Ya kan, miring yang sini kan. Ini diagonal ruang nih. A, B, C. D, ini E, F, G, H gitu kan ya. Diagonal ruang itu adalah E ke C. Ya, E ke C. EC dapatnya dari segitiga yang itu. Ini kan R
2R kuadrat kan? Sama R kuadrat ya kan? Sorry, ini R akar 2. Kok R? R akar 2 sama R ya. R akar 2 sama R. Di Pitagoras ya. Dapatlah R akar 3 nantinya. Nah, dari sini kamu harus cari si R-nya gitu kan. Atau ini langsung aja ya. Kamu bikin jadi setengah akar R juga boleh. Ya kan? Diagonal sisinya tahu. Ya kan? Sama dengan R akar 2 kan. R-nya dapat. Ini R yang baru ya. R yang baru dapat volumenya. Ini juga pakai yang rumus tadi aja. Diagonal ruang dibagi akar 3 ya berarti ya. Dibagi akar 3 itu dapat volumenya nanti ya. Oke, nomor 16 seperti itu ya. Nah, 17 sampai yang bawah ini baru masuk massa, momentum, dan energi. Ini rumusnya nih, massa, momentum, dan energi relativistik ya. Tinggal dimasukin tuh ya, nomor 17 18 ya. Dicobain dulu aja. Berapakah massa relativistik? Aku nggak usah hitung ya itu ya. Cuman cari gamanya aja kan. Yang A, gamanya hitung dulu. 1 per akar 1 min 0,28 kuadrat ya. Nanti massanya tinggal MO kali gamma ya. Semuanya sama caranya ya. Yang nomor 18. Berapakah kelajuan agar 5 kali? Ya udah, massa kan MO kali gamma. 5 kali semula gitu kan ya. Maksudnya gamanya 5 gitu loh. Gamanya adalah 1 per akar 1 min V per C kuadrat kan ya. Dapat dari situ ya. Bisa ya ini, matematika doang ya. Jadi 1/5 kuadrat sama dengan 1 min V per C kuadrat. Nanti dapat V-nya berapa C gitu ya. Dalam C, V-nya. 19, berapakah momentum? Ya, tadi momentum rumusnya apa? P adalah gamma kali MO kali V gitu kan ya. Ini ya, gamma kali MO kali V ya. Jangan sampai lupa ini. Ya, ini rumus-rumusnya. Gamma kali MO kali V ya. Udah tinggal dimasukin. Massa diamnya itu MO. Ya, yang sedang bergerak dengan kelajuan ya A ya kamu cari ya. Gamanya 1 per akar 1 min 0,6 kuadrat itu 5/4 ya. Berarti P-nya adalah 5/4 kali 9,1 kali 10 pangkat 31 dikali V-nya lagi. V-nya itu 0,6 kali C. C itu 3 kali 10 pangkat 8 ya, harus tahu ya. Nah, itu udah dapat P-nya. Yang B-nya sama caranya. Cuman gamanya doang yang berbeda kan. Nomor 20, berapakah kelajuan, pada kelajuan berapa momentum subapartikel 1% lebih tinggi daripada momentum klasik. Nah, nomor 20-nya P-nya 1% lebih tinggi itu berarti 101% dari momentum klasik ya. Berarti 1,01 kali MV biasa. Ya, ini berarti gamma MO kali V kan ya. Oke, V-nya sama ya. Yang beda adalah gamanya doang, gitu kan. MO-nya juga sama ya. Berarti gamanya tuh 1,01. 1 per akar 1 min V per C kuadrat sama dengan 1,01. Hitunglah ya, V-nya berapa. Bimbel Smart, your smart solution.